Patriot Skate, sini naik skateboard. Skate itu murni produk Amerika ya? Betul, dari California. Dari California. Kalau kita kan Kalimalang, dia Kalimalang. Legend banget ya? Dibikinin patung nggak? Enggak, puntung. Ya lu dulu pasti belajar skate Mulai di kaset Betamax dulu. Betamax ya, gue sih semua ada ini pergelangan mah udah. Patah tulang? Gigi ah. Gua ngelihat anak muda jadi punya kecenderungan untuk cuman ada pengen di balik layar menggerakkan jarinya dibandingkan menggerakkan tubuhnya. Biarin di bawahnya pro kontra mah biarin dia kayak gue skateboard diambil. Ya udah di bawahnya mah ngapain sih jadi atlet jadi ini. Enggak kayak ini gimmick-gimmick enggak. Nggak usah, udah nggak. Langsung aja ngobrol. Oke teman-teman semua, kalian udah lagi ngomong di depan, kita bakal ngomongin soal komunitas-komunitas yang mungkin kalian nggak mengetahui kameranya di situ teman-teman. Kamera banyak bener nih, kayak bener MK. Oke teman-teman semuanya, kita kehadiran tamu dari komunitas skateboard. Yeay! Skateboard mana sih? Bekasi. Kasih Patriot Skate, Patriot Skate. Patriot Skate, sini naik skateboard. Bisa, di tas. Ntar digosen. Oke. Perkenalkan dulu dong. Iya. Abang siapa? Gua Odeng, Bekasi Selatan. Bang Odeng. Gue Sigit, Bang Sigit. agak jauh. Enggak syuting Tuyul dan Bayu lagi, Bang. Gantung. Kata cerita. Tapi enggak. Kalian nih dari Bekasi kalau nggak naik skate naik apa? Enggak, masih ada kendaraan roda 4 lainnya. Oh iya ya, skateboard udah 4 ya. Iya. Kenapa nggak ada go skate ya? Gosket. Pakai helm tapi ada pakai tameng-tameng sikut. Iya. Emang apa namanya nih yang buat sikut? Padding. Ini Padding. berarti knee pad sama elbow pad. Elbow pad. Iya. knee pad. Oh, namanya sama berarti. Iya, Knee pad sama elbow pad tuh istilah itu di gym juga ada. sama Oh, berarti. pad juga. Padding ya. Enggak, sleeve. Jadi sama. Sleeve. Elbow sleeve sama knee sleeve. Kalau di sini pad lu ribut. Pad lu gua. Five. Five, mas. Five. Tepuk kampung. Pad tetep pad. Terlalu tangsel itu mas. Terlalu tangsel. Pamulang. Orang pakai itu yang pindawa itu. Pad. BSD, Komunitas Patriot Skate. Patriot Skate. Iya. Ini mencakup Bekasi doang kah? Apa kena Cikarang kah? Atau memang Ya, Bekasi Raya, sampai kabupaten. sampai kabupaten? Ya Cikarang berarti masuk. Oh, sekarang masuk? Cikarang. Kerawang? Kerawang udah Kerawang sendiri. Oh, Kerawang tuh sendiri ya? Iya. Nggak ada temennya? Ada kepala daerahnya. Kerawang aja 50 tahun. Patriot Skate. Patriot Skate sih. Seharusnya kan Cikarang atau kenapa Kerawang? Kan bisa Soalnya lagi ngobrolin Cikarang atau... Iya kan bener dong, Cikarang atau di... Dan ntar dulu bang, ini kita ngobrolin Cikarang dulu nih. Kan beneran gua. Ini berdiri kapan ini Patriot? Kalau dari gue main aja, kalau gue 97 ya. Dia 95 lah. Iya. Iya. Dari 95 SMP. Itu pas 98 pas tawuran lu masih skate. Sekolah masih. Kagak ada yang main justru itu. Masih 95 SMP. Iya. Nah, Enggak SMP, dari SMP mainnya. Kalau- Mainnya dari tahun berapa tuh berarti SMP? 95 itu berarti umur berapa umur? SMP Anda gitu. Kelas. 98 pas lagi main juga itu. Lagi main juga? Iya. Nge-green tuh? Di Senayan? Kejauhan. Di gedung DPR MPR. Bukan, di pistol TNI. Mas ini saya lagi. Masih tuh. Masih ngerasain gue itu, masih ngerasain pulang-pulang karena gak ada yang main, gue pulang. Terus gue tuh, kan rumah gue gak begitu jauh dari tempat main. Oke. Ngelewatin Hotel Horizon, Metropolitan Mall, terus Hero tuh ke Cyberpark, udah ada tank masih ngerasain, sempet Oh gua. ya? Iya. Karena Tanknya Franco. Apa? tank top. Mohon maaf, ya. Berarti berdirinya memang apa namanya?
benar-benar berdirinya di tahun 97. 95. Oh 95. 95, makanya tadi Iya. 97. Itu berarti era kuliah, era SMA. Iya, gue berarti SMA kelas 1 itu. Oh, Bang Sigit ya? SMP. Dia mah udah mau kuliah dia. Oh, iya. Oh, berarti dari 95 Iya. sampai sekarang Patriot Iya. Iya. main skateboard terus tuh. Itu. Tetap tuan gua. Ternyata tetap tuan gua. Ya udah gak usah dicemes. Gak usah dicemes. Iya. Emang Bang Sigit kelahiran tahun berapa? 80 ya. Iya bener kan? Gak usah dicemes. Ya, aku beda. 80. Kau berapa Eko? Udahlah. Baby boomer. Gen X. Beda 4 tahun lah. Nah, iya. 76 berarti. Dah, saya terus capek. Kan gua Kalau nggak salah, kalau lebaran kita datang sama gua itu. pantesan pasti happy. Pacap. Kadang-kadang kita bingung siapa yang salim ya sama umur. Balik ke. Nah, tahun 97 tuh emang ya itu kan gue udah kuliah ya. Emang kayaknya banyak yang tumbuh ya komunitas skate di era itu ya. Iya, banyak sih gue pas kesini juga pas gue udah ini kapan lu mulai main? 97. Iya, banyak kan tuh 97 emang lagi 97, iya. berkembangnya tuh ya 97 ya. Gue juga ngerasain tuh karena jujur kalau gue dulu pernah coba belajar. Iya. SMP tahun 89 tuh gue belajar lah ya. Apa dance? Bukan, ini kan ngomongin skate nih. Bukan, bikin martabak kali. Ini kan ngomongin skate nih, skate gitu. Jadi dulu tuh waktu gue SMP musimnya tuh bisa molen, gue belajar bikin molen. Bisa molen lagi hype-hype-nya tuh gue SMP. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue SMP tuh dulu yang itu loh yang suka dijual di toko olahraga. Jadi bukan Iya, papan-papan skate iya, yang benar. proper lah gitu, yang Benar. biasanya ngecil terus Iya. naik ke atas gitu kan. Benar. Itu gue belajar dulu SMP gitu loh, cuman sekedar jalan. Karena temen gue tiba-tiba dia punya papan skate dan keren. Gue nganggapnya keren lah, di antara kita yang lagi main gundul dia tuh skate keren dong. Keren. Ya, emang keren pada sendiri zaman pasti. itu termasuk egg lah. Ya, Apa tuh telur? Egg class aja. high class. High class. Oke. Jadi- SD Bekasi Sonandi kayak. Jadi emang tahun 97 begitu gue di kampus itu, gue mau lihat bahwa banyak kampus yang mulai bikin Oh, di skate mana? park. Kalau gue di Lenteng, di ISIP. Oh, dekat berarti sama Ikik ya. Hah? Ikik. IKIP Ini apa tuh kagak IKIP? itu Ini kagak. kagak itu kan. Orang ngapa-ngapain itu kagak gitu kagak. Itu tuh ISIP gue, Institut Ilmu Santet sama Ilmu Pelet. Sorban dulu. Di UP dulu gue perhatiin Iya, tuh mulai Pancasila. banyak. Oh, Pancasila banyak. Ya kan Iya. banyak tuh skatepark udah mulai dibikin gitu kan. Yang menurut gue kayaknya lagi hype-hype-nya tuh Betul. skate. Itu emang bener-bener di mana-mana tumbuh berarti ya? Kayaknya tahun segituan generasinya Lumayan generasi emas ya? Padahal nggak ada media sosial, cuman ada keinginan aja nggak tahu gue juga. Keinginan itu karena nonton apa? Nggak ada justru. MTV gitu-gitu. Nah, dulu tuh Belum- ini belum ada. game PS yang populer Tony Hawk. Pas tahunnya kan 99 tuh ya. Iya, gue juga suka tuh Tony gitu. 99. Ya Tony Hawk 99 ya? Iya, Tony Hawk 99 tuh. Apa ya gamenya dulu ya? Enggak, Tony Hawk Kag- aja. Enggak, 99. PS. Bukan, tahun 99 baru populer game Tony Iya. Hawk kan. Sebelumnya tuh maksudnya kalau kita mau runut kenapa 97 bisa Iya, hype? kayak apa ya? kayak generasi sekarang Gen Z nih di 2013 pas ada Net TV. Oke. Kan tuh ada X Game tuh di Net TV ya. betul. Iya, nah itu banyak tuh yang 2013 pada main. Oke. Maksudnya dia yang maksud gue adalah yang memicu tahun 97 Iya. itu rame banyak Itu orang dia doyan tuh. skate tuh bingung gue. Gue juga. Gak tahu influence dari mana gitu loh. Sementara Iya. kalau Dari ngomongin media. tontonan, Iya. kayaknya itu dulu musimnya basket justru. Jordan lagi di atas tuh, lagi tinggi-tingginya dan dapat atensi penonton terbanyak NBA tuh di era Jordan 97-98 itu. Tapi entah kenapa, gue ngeliatnya juga sama nih, kok skate rame ya. Sementara tontonan TV gak ada dulu ya. Kagak ada. Gak ada. Iya, cuman banyak mah. Edep. Apa tuh Edep? Bandar Upac. Bener lagi. Iya, zaman segitu mah. BDF dulu banyak Iya. banget. Gue nggak tahu. PT Putih.
Tahu jangan dulu mah. Zamannya Mungkin Iya, itu zaman banyak itu. yang jual itu juga karena yang pakai kan orang-orang gedongan. Ada yang banyak yang jual barang-barang branded. dari bapaknya dari Papan, papan gitu-gitu ya. kayak gitu branded ya kayak gitu sih. Iya sama tuh gue kalau nongkrong di UP Beli tuh. tahu dapat skateboard. Karena kalau udah pakai itu otomatis si isi rumah kosong. Dijual-jualin. Iya. Dijual-jualin. Sakau. Tapi ya itu tetap sebuah pertanyaan kan. Iya. Kenapa skate bisa rame di tahun itu? Itu dia. Kesit kalau nggak salah lulusan SMA 97 deh kalau nggak salah. Gue punya temen namanya Kesit, dia kan anak skatepark Iya. Senayan ya. Iya, iya. Seingat gue dia lulusan 97 SMA-nya. Dia juga starting point-nya kayaknya dari sana deh. 97. Seingat gue ya. Iya. Tapi ya ini cukup lumayan. Kita tuh kenapa doyan itu ya? Iya, Secara tontonan nggak ada. Masih harus di ini nih. Digali lagi Iya, kan? digali Kenapa lagi. tiba-tiba Ngobrolin ini gue masih 3 tahun. Iya. kenapa rame? Iya, Karena benar. kenapa rame itu ada Tapi aneh tetap juga. kiblatnya ke Senayan. Oh kiblatnya Senayan ya? Iya. Oh arah Ka'bah. Beda. dia lagi Beda keyakinan. ngadepnya Ka'bah. Begitu kemudian belok ke Senayan. Ini gimana nyapunya nih? Tapi ya, gue cukup lumayan banyak punya temen yang di anak skate. Iya. Ya terutama yang generasi-generasi gitu ya. Benar. Ya kayak Tony, Iya. kayak Kesit gitu. Itu gue dulu bener-bener satu circle lah sama mereka. Dan di saat yang bersamaan menurut gue yang menarik nih. Ini yang Iya. menarik nih. Gue baru tahu loh. Kalau ternyata skate itu murni produk Amerika ya. Betul, dari Lahir California. di California. Kalau kita kan Kalimalang, dia Kalimalang. Ini kali malam lucu sekali. California. Di California muncul karena awalnya surfing dulu ya. Surfing karena ombaknya lagi nggak bagus, pengen di darat. Oh karena ombaknya nggak bagus. Iya. Jadi dia gini Ya, udah. Karena ada gerakan ini. Iya, pengen gerak. Berenang aja nih. Awalnya gitu ya malah. Iya. Iya. Oh Awalnya jadi gitu. gara-gara ombak gak bagus. Nggak bagus, ya udah cari apa nih yang biar bisa dimainin di darat. Oh gitu. Kasihlah kayu sama roda udah. Nah itu lo ini nggak tahu sejarahnya bahwa siapa skater pertama di California? Alpa itu pokoknya si Alpa itu deh pokoknya. Alfa Midi. Ton apa? Iya. Tony Alpha. Oh Tony Alfa. Tony Alpha. Iya. Oh namanya Tony juga. Iya. Itu yang dianggap skater pertama Iya. di California. Emang legendanya legend banget ya. Iya. Dibikinin patung nggak? Kagak. Enggak puntung. Nggak. Kecilan. Ternyata di asbak lagi. Untuk mengenang saudara kita yang bernama Tony Alpha ya. Kalau kita kan sajadah di balik ada. Sama mengenang ini bapak-bapak Ikro. Tony Alpha itu nah kalau kita nggak usah ngomongin yang di Bekasi deh teman-teman yang pasti kan kita ngomongin referensi dulu nih ya. Iya. California tuh berkomunitas gak? Jadi pada saat kemudian di tahun 50-an itu skate muncul tuh Iya. scene-nya kayak gimana tuh? Koreksi kalau salah ya tetap kita geng-gengan nih antara pasti kita geng antara gua sama dia. Ntar walaupun satu ini tetap aja dia gengnya lagi kayak gitu. Ada ini nggak? Ada istilahnya kalau gua dulu di skena Vespanya Inggris, itu kan ada modder sama rocker. Kalau kita berdasarkan berdasarkan kesukaan musik. Yang hip hop, yang punk, yang elektronik. Ini di Indonesia? Enggak, Di Amerika? Iya. Di California ya? Iya. Oh gitu? Iya. Oh sama berarti. Yang di Vespa kan juga di Inggris itu Oh yang rock itu ya rock aja. ya dan mereka pakainya motor-motor yang bukan skuter. Iya. Vespa tapi bukan skuter gimana? Bukan Vespa. Oh, bukan skuter. Bobber gitu-gitu. Iya. Terus pakai jaket hitam gitu-gitu. Nah kalau anak mods, nah ini kan selera musiknya beda nih. Anak mods itu adalah buruh pabrik yang kemudian kalau mereka pengen party malamnya nggak pengen kelihatan berantakan.
Jadi bisa pakai parka, pakai jas. Iya. Terus dia nggak mau kecipratan nih kan. Iya. Makanya dipilihlah skuter. Oh gitu. Jadi dulu tuh London tuh emang musim hujan terus. Jadi biar gak kecipratan, mereka memilih kendaraan skuter itu supaya gak ketampiasan gitu loh. Kalau anak rock ini emang pakai motor yang Ciprat. yang laki lah. Iya. Iya. Ya gitu. Maksudnya tapi ini akhirnya clash. Jadi terjadi keributan tuh antara anak rocker sama anak mod. Gitu loh istilahnya. Nah kalau di California begitu juga nggak? Kagak sih. Enggak Nggak sih, ribut tapi iya, ya. tetep Walaupun tetep cluster iya. tapi nggak ribut. tetep ngulik-ngulik trik bareng. Tapi apa namanya yang rocker ngumpul rocker. Iya, tapi kalau untuk nongkrong, janjian mungkin mereka ya berdasarkan selera teman-temannya, Selera geng-gengnya. musik. Iya. Kalau pas lagi istirahat dengan musik ini, dong sampai ngegerakin grup ya. Bener, itu terjadi loh dulu tahun 50-an sampai 70 sampai 80-an tuh terjadi menurut gua. 90-an pun terjadi sebenarnya menurut gua. Karena dulu di Bandung tuh ada anak grunge sama anak Britpop. Iya. Itu tuh terbelah dua juga gitu loh. Jadi Aceh, hardcore. hardcore juga terbelah gitu. Emang ada sih. Jadi masing-masing tuh bawa kulturasinya masing-masing. Jadi Menurut Abib gimana? Enggak, pantesan gue dimusuhin sama anak indie soalnya gue nyetel ST12. ya bisa jadi. Bisa jadi mirip-mirip gitu lah. Bisa Ya. jadi begitu. Bisa jadi begitu. Tapi nah setelah kemudian kalian kan inisiator nih yang ngegerakin di Bekasi, itu terjadi nggak di Indonesia? Kita kalau di Indonesia mah apa aja, mau musik apa aja udah selera masing-masing, tapi nongkrong mah tetap bareng. Emang tetap iya. dijauhin Iya. yang denger ST12 kan. Ya, kagak, Kagak. tetap. Kalau Wali iya. Dadali. Dadali. Satu atau dua mau sama-sama di sini. Mau jago kayak flip lo bodo amat. Nah, nih Patriot nih ada ininya nggak sih? Tempat skating yang proper gede bagus gitu di Bekasi. Ini tempat ngumpul kita iya. nih. Tadinya sih berpusatnya sih di Stadion Patriot, Oh, di gedung parkir. Oh emang ada stadion namanya Patriot, Iya, makanya emang. jadinya Patriot Skate gitu Iya, ya. emang Gedung parkir. gedung parkir. Di gedung Itu parkir. yang naik ke Iya, atas. naik ke atas, lantai dibuat 3. sendiri. Iya. Lantai 3. Iya. Kagak di gedung parkir kita Ada yang jatuh. Flat aja, flat. Flat. Aja. Nggak ada. obstacle ini aja yang obstacle nggak non permanen. Oh. Iya, yang DIY bikin dari kayu, las-lasan kayak Yang gitu. bes iya las ditaruh. Iya. Oh, itu bikin sendiri? Bikin sendiri kayak gitu. Cuman kita nggak udah habis main nggak diberesin, udah taruh aja gitu. Oh jadi akhirnya itu jadi skateparknya Iya, kalian lah gitu ya. iya. Walaupun bentuknya bukan taman ya. Betul. Lantai 3. Lantai 3. Kok bisa kan itu kan parkiran. Ya, Lu udah ancam karena- orang di situ. Apa? Karena lokal. Karena ini apa? Makam sih. Abang-abang. Karena tukang es, tukang parkir udah tahu, udahlah, udah lama, udah gitu? diemin aja. Udah. Lama ya. Iya. Ya tapi kan gak menimbulkan kerusuhan juga kan ya. Maksudnya Awalnya sih ya pasti barang kita diumpetin ada di ini lah pas dia apalagi kalau ada orang-orang baru. tahu lo tuh coffee shop kagak bikin kopi gimana? Lo orang Again belum nanya lo pesen apa enggak. enggak maksud gua Kan tanya dulu harusnya. Ini lu todong bayar gitu. Disuruh aja. enggak ngopi, Bang. Enggak. Ngopi. Berarti ngopi, Bang. Udah nih. Nih. Oh, gua buang nih. Apa udah. Kurang ajar kan. Gua dong. Itu aja kalau saya. Gua dong. Nih santai ya. Yoi. Tapi teman-teman di skatepark Patriot ini rata-rata udah bekerja. Apa ada generasi Ya, baru? Kan ada. kalian tua-tuanya nih. Generasi baru. Ada Generasi barunya itu Kita biasanya munculnya gimana? Bebasin aja sekarang. Nggak bisa nggak bisa diarahin. Bocah sekarang mah bisa. kita mau ini biarin dia. Bader, bocah bader. Ya, Ya, nggak apa-apa. sama Nggak, mungkin maksud ya gua, kayak Kan kita juga bayar juga. Iya. Maksud gua adalah gimana caranya mereka gabung gitu loh. Tiba-tiba gabung, lo rekrut atau Ya, itu kita gimana? welcome aja kalau udah lihat ini bakat kita bikinin konten. Oh gitu. Iya, kan karena skateboard bakat-bakatan sih ya. Karena ya harus rajin tiap hari kan, mainnya nggak bisa yang seminggu sekali Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Ya udah ntar kelihatan nih, oh ini yang rajin, tapi rajin begitu-begitu aja, ada yang goblok terus. Tapi kalau yang Siapa bakat sebut aja namanya? yang bakat mah kelihatan. Edi goblok. Edi goblok. Edi Gomblo, Edi Komodo juga ada. Ya tapi berarti
kayak gini, gue anggap aja gue orang baru gitu kan ya. Kan untuk tercium bahwa kemudian ada anak skate patriot ini kan apakah sosial media atau kemudian dari mulut ke mulut itu gimana taunya ya? Sosial media, kita Oh, kan ada. ada sosial Ada IG-nya? Ada Apa nama IG. IG-nya temennya? Patriot SK8 Celup 95. Celup. Iya. Klub. Merek teh. Celup. Hehehe. Jangan tengah-tengah aja jokes mah ya nggak bisa. Masa berat-berat nggak usah ngomongin politik. Ajo siap aja nggak siap. Sesuaiin. Jadi dari sosial media Iya. akhirnya banyak yang kepo gitu ya. Terus Iya, kemudian DM dulu kah apa langsung Ya datang? awal kalau karena sekarang udah zaman IG tuh 2017 IG mulai ini ya. Pas udah bisa di Android dah baru bikin IG-nya. Kalau di awal-awal mah Facebook Iya gitu. lagi dulu tuh IG cuma bisa di iPhone ya. Iya. Cuma foto doang. Iya, naruh foto dong. Pas udah bisa di Android Dulu baru. tuh gengsinya pakai iPhone 3 sama 4 tuh gara-gara bisa IG juga. Betul. Bener. Yang masih warna-warni itu. Masih warna belum ungu doang. Iya. Nah, gue kira ada skatepark yang memang, wah ini bocah patriot di sini nih. Gue kira begitu. Nggak, kita- Obstacle yang naik. Susah kita kalau ini apa kita bikin member ngirain sih banyak gitu kita bikin member terus kopdar nggak bisa bocahnya rebel semua. Iya, udah bukan Anak rebel punk dalam skate. arti iya. Punk skate ya. Iya, rebel kreatif, rebel dalam arti Iya, kreatif. iya. Yang doyan BM juga sama merah. Cuman kalau anak-anak sekarang lebih di Bekasi tuh lebih cenderung ada skatepark baru lagi tuh di Cipendawa. Iya. Ya. Oh itu dibikin sama pemerintah? Nah, Jadi sekarang kayak kan taman kayak Air Petra gitu, iya, ya? sekarang kan udah pemerintah udah aware ya. Karena ngelihat kita ada di Asian Games, SEA Games gitu. Iya betul. Iya, Apalagi sejak Olimpiade Tokyo kan Nah, ya. iya. Kayaknya Extreme Games tuh mulai Udah dimasukin. mulai untuk ya, ya. mereka untuk dapat view. Kita pernah dari Bekasi ada atlet yang pernah digadang-gadang untuk Kabupaten. Kabupaten. Di kabupaten. Iya, di Kabupaten Bekasi. Atlet? Iya. Nah, kalau di kota belum. tapi itu anak skate patriot. Iya. Oke. Sampai sejauh mana dia akhirnya? Ya sekarang sih udah nggak karena pas udah di Bali sekarang. Dia Enggak, prestasi tertingginya dia kemarin apa? Kemarin masih PON ya? Oh, PON. ya. PON baru kemarin mulai ini. Masih ada kita kan di organisasi pemerintah nih. Sekarang udah didukung ya sama pemerintah ya. Jadi ada dua. Satu KONI, satu KORMI nih. Oke. Untuk prestasi ada di KONI. Oke. Cuma di KONI di bawah sepatu roda. Oh, oke. Persrosi namanya. Kalau di KORMI itu KIS. Komisi Indonesia Skateboard. Berdiri khusus sendiri. sendiri? Iya. Oke. Berdiri sendiri. Di KORMI itu KIS namanya. Tapi Komisi. tidak ke pemerintahan. Tetap itu dua organisasi itu di bawah Kemenpora. Oke. KONI dan KORMI itu di bawah Kemenpora. Oke. Yang KORMI ini khusus olahraga yang belum arahnya prestasi masih hobi senang-senang kayak gitu. Oke. Iya. Cuman diperhatiin sama pemerintah. Nah, anak Bekasi ini pernah selekda kah atau Pas seleknas? ada karena tiap ini ada jenjang-jenjang ininya eventnya. Oke. Tiap pertandingan antar kota, antar daerah, antar provinsi ada nih dua ini. Event apa yang paling bergengsi di kalangan skater nasional sekarang? Kalau- Di luar PON, di luar Iya. Asian Games, Sea Games ya? Kalau nasional lah. Nasional mah Fornas. Festival olahraga nasional. Oh itu ada? Iya, itu tiap tahun ada Itu tiap 2 Extreme tahun sekarang Games? 2 tahun. Semua Extreme Games ada? Ada Apa aja tuh? BMX, ada breakdance, lempar pisau, push bike kalau yang anak kecil. Apa? Push bike yang nggak ada pedal, Yang nggak ada pedal. bocah. Iya, yang- balita. iya, Iya. Kayaknya gue bakat di golf pisau. Lempar Lempar pisau. Kan pisau. nggak mesti kena sasaran kan? Kena orang bisa kena juri kena juri. Iya. Iya. Bisa pidana kena juri. Gak ada yang kena sih, tapi ini. Nancep. Ini. Nancep. Ya skor lo kayaknya. Iya. Darahnya netes. Kayaknya skor lu bagus sih, tapi ngapain ini anjing. Nah, setelah adanya binaan dari pemerintah ini, gitu ya, komunitas tuh posisi berdirinya jadinya gimana? Apakah menyumbangkan atlet secara terukur kan kalau misalnya kita ngomongin sepak bola, sekarang kan ada liga nih.
kemudian masing-masing ada klub. Klub yang kemudian terdaftar berkompetisi dan wajib untuk bisa berjenjang karir sampai divisi 1 itu kan ada aturannya tuh kalau di sepak bola. Kalau di skateboard gimana? Kalau di skate sih bukan itu, jadi kebentuk dua kubu, yang plat merah sama yang rebel. Jadi yang underground banget, yang berdasarkan roots. Jadi iya, jadi yang apaan sih kita anak skateboard ngikut-ngikut acara pemerintahan ada, jadi kayak gitu. Tapi giliran udah jago kita paling liatin aja kalau lu udah jago lu mau sampai mentok mana. Bentuk Iya. karena secara karir kan dia mau nggak mau harus orientasinya harus lebih tinggi lagi kan ya. Iya, masa mau ikut kompetisi street-streetan yang cuma hadiah clothingan, produkan, ya sebaran-sebaran. Berarti kayak tetap gitu. ya istilahnya yang kemudian ajang paling bergengsinya ternyata yang emang di bawah naungan pemerintah. Iya, Plat pasti merah, plat merah. pasti. Jadi menarik ya sebenarnya akhirnya menurut gua ya cabang olahraga yang tadinya bukan cabang olahraga justru malah akhirnya jenjang karir tingginya justru yang ada di naungan pemerintah. Ini Iya. menurut gua malah menarik karena ya misalnya gini, dulu kan panjat dinding kan Masih hobi Climbing lah ya. doang, Iya. climbing. Iya, wall climbing. Sekarang kan Iya. akhirnya karena diperhatikan jadi punya jenjang karir sampai ke tingkat internasional. Bahkan kayak kemarin Olimpiade. Iya. Oh, Kita emas semua tuh, emas. Emas tuh. Emang juara umum mulu kan kalau climbing mah. Iya. Betul. Maksudnya ini kan ya siapa yang tahu ya bahwa kemudian ternyata skater kita justru nanti yang bisa nyumbangin emas ya. Itu bisa. Tapi paling berat, negara paling berat. Jepang kalau sekarang. Hah? Jepang. Malah Jepang? Iya. Bukan Amerika? Amerika udah kalah udah, Jepang nggak Juaranya bocil. nggak habis pikir, triknya nggak gimana cara nguliknya, belajarnya gimana gitu, nggak muter-muter Tapi badannya. lo pernah nganalisa nggak kenapa Jepang? Dari Kayaknya iya dari kecil emang orangnya karakternya kalau udah suka satu hobi, udah itu aja dikulik sama Gara-gara anime juga kali ya? Jadi kayak Banyak hal, tapi di Jepang tuh memang semua hobi pasti tanpa dikulik ya. terkecuali. Misalkan lu ngeliat ada orang hobi tolol nih. Enggak, kalau di sana semuanya diapresiasi. kalau Iya, hobinya apresiasi. mobil, Pasti Boleh, ada iya. Boleh gede-gedean. Kayak gini nih, ada ngumpulin sebulan. tepat sasaran kan? Tapi gitu, hobi semuanya. Wah anjir. Jago juga lo mobilnya. Ada yang bolong. Jadi jurusan Naruto tiba-tiba. Nggak ada. One Piece, ada mobil meledak. Ya tapi maksudnya, ya kan ini surprising ya. Lahir di Amerika, Tapi tapi justru prestasinya ada di Jepang Prestasinya sekarang Jepang. gitu. Olimpiade 2 kali, juaranya Jepang lagi. Berarti dari yang pertama Tokyo itu di Iya, Jepang. iya. Itu Tokyo yang kedua. Emang Tokyo yang Pertamanya 2021 Tokyo yang pertama. enggak, itu yang kedua. Oh, Sebelumnya iya itu ke Tokyo, yang kedua Paris kemarin, Iya Paris. dong, Iya, iya. Tokyo Tokyo yang pertama, pertama, iya. heeh. Iya, kedua Paris. Jepang lagi yang Jepang juara. lagi. Anak yang sama. Sama. Yuto Horigome. Yuto Horigome. Iya. Udah. Itu. Artinya sebenarnya kan bangsa Asia punya peluang banget ya. Banget. Maksud gue ini kan tidak memikirkan postur, tidak memikir, justru makin kecil, makin enteng, makin ringan. iya. Kalau kita Asia Tenggara paling Filipina. Kalau Asia Tenggara doang. Oh Filipina. Iya, kita mah kalau ini nomor 1 nomor 2 ada antara Filipina. Filipina sama kita? Iya, kalau Asia Tenggara doang. Oh mirip basket berarti ya, basket juga sama 1-2-nya kan Filipina ya paling ya. Filipina doang. Oke. Kalau Nah, gue tadi kenapa nanya bahwa kemudian fungsi komunitas apakah kemudian bisa berafiliasi untuk masalah jenjang karir, ini kan menentukan prestasi ya. Artinya bisa jadi filter awalnya di komunitas, Iya. gitu ya. Kemudian dikembangkan bakatnya dan disalurkan ke kompetisi-kompetisi yang ada di bawah naungan pemerintah tadi, kan gitu ya. Nah, maksud gue tuh tadi pertanyaan yang tadi masih gue balikin lagi, apakah emang secara struktural gitu komunitas ini kayak di push sama Formi misalnya gitu ya? oh Lo pembinaan nih rekrut deh kalau ada bakat dan bibit lo ajuin ke kita gitu loh, misalnya gitu. ada yang begitu, ada yang nggak kuat juga ngelihat rootsnya. Jadi diemin aja dulu, nanti giliran udah ada berapa bulan mau ada event tingkat nasional, udah ntar tinggal manggil aja orangnya secara personal, udah tangkep aja. Oh, tapi komunitas. Iya, yang komunitas, nangkap. Jadi iya. ya artinya lo bisa jadi komunitasnya bisa jadi channel untuk nyalurin kan. Jadi agen.
Jadi agen untuk Iya. yang Ini ini. misalkan dari bocah rebel nih. Iya. Berarti kan lompat ke plat merah ya? Iya. Nah, itu dimusuhin nggak? Ya kan marginal dimusuhin. Iya, di kalau Ya paling sama. Sapu dong, sapu. kalau udah Iya, para pemuda skateboard Indonesia. PDSI. Ya, jadi dikotorin lagi. Papan darat. Papan darat. Indonesia. Papandayan. Ya, artinya kan fungsi komunitas jadi kayak fungsi klub ya. Iya. Hampir mirip kayak kalau di sepak bola fungsinya seperti Iya. klub ya. Kenapa nggak dijadiin klub aja? Karena ya di kita harusnya ada di Persrosi ya. Cuman itu karena masalah internal dan kita kayaknya juga dalam tanda kutip ngerasa di apa ya? Tiri. Dianaktirikan ya kayak di sepak bola. Dulu futsal ada di PSSI, akhirnya bisa sendiri. Karena kita juga satu sisi belum nemu bapak angkat yang kuat. Siapa kayak pejabat, pengusaha, jenderal. Oh, iya. Iya. Untuk Sebagai jadi ketua umum. Bapak. Iya, untuk jadi ketua umum. Bapak yang kuat. Iya. Harus ada ketua umumnya. Pembina lah setidaknya ya. Ketua umum. Sebagai ketua Ketua umum. umum kayak futsal kan siapa ya bos MNC ketua umumnya. Oh, maksudnya di induk Di induk organisasinya. organisasinya. Kita Iya, masih pelaku sendiri ketua umumnya. Iya. Iya, kita masih skater pelakunya. Iya. Enggak, maksud gua tuh tadi sebenarnya kalau kemudian udah ada induknya kayak Formi sama yang ada di Koni ini, Iya. itu kan dan kalian bisa menyalurkan, kenapa kemudian nggak ya udah lempengin aja jadiin klub. Jadi bener-bener pembinaan fokusnya. Maunya gitu. Maunya Tapi gitu ya? iya, cuman karena politik di dalamnya gitu, kita juga nggak ada orang Gak kuatnya. punya daya lah ya. Iya. Nggak punya daya. Tapi kan sangat menarik ya wacana itu Pasti. sebenarnya. Karena Kita mah pengen banget. lo bisa menyaring, ya kita anggap nih tiba-tiba lo sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa skate tuh Iya. ada karirnya. Sekarang udah orang tua kayak angkatan kita nih udah aware, pasti anaknya disuruh Iya sih. main skateboard pasti. Betul sih, betul. Apalagi dulunya yang orang tuanya pernah main, nyobain Betul. ataupun kayaknya keren nih anaknya sekarang. Warisannya iya. prinsip. Prinsip ya, Iya. dan nilai-nilai ya, nilai-nilai pasti beda-beda tiap generasi kan. Begitu kita dulu ngalamin era di mana banyak manfaatnya dari sebuah perkumpulan, kita juga pasti pengen anak kita ngerasain itu. Gitu kan ya. Itu udah pasti sih. Nah, berikutnya nih, kan banyak yang baru-baru nih, banyak yang muda-muda. Nah, Kalau gua nih ya, gue selalu merasa di tiap generasi selalu muncul kejayaan-kejayaan baru di segi apapun nih. Mau olahraga, musik dan segala macam ya. Selalu menemukan bentuk kejayaan baru. Artinya kayaknya tiap generasi baru ini selalu improve deh. Anak barunya selalu lebih keren daripada anak lamanya. Ini terjadi nggak? Sama sekarang konten kreator bocah-bocah skate ya skate yang gak jago cuman jago kontennya oke lah. Enggak, gini kita fokusnya di skill. Di skill skate Iya, di skate-nya jadi konten kreator Emang skate. makin jago? Ya jagonya sih ya enggak. Nggak, maksud gue gini. Lebih mudah nemuin bakat anak sekarang apa lebih mudah nemuin bakat anak dulu? Kayaknya bakat sekarang lebih gampang juga. Iya. Iya karena mereka belajar gampang dari YouTube. Nah itu dia maksud gue. Iya. Iya. Kalau kita dari majalah dilihat nih badannya begini, papannya begini. Iya. Ngira-ngira. Karena menurut gue ada beberapa fase di sports ya, di olahraga gitu. Lu kan dulu kayaknya atlet berusia di atas 35 tahun yang masih berprestasi itu jarang banget loh. Iya. Tapi sekarang ada Cristiano Ronaldo, ada Messi yang masih terus berkiprah dan masih bisa main bola dan membela negaranya gitu kan ya di usia yang udah semakin mepet ke 40. Di Amerika di basket setelah era kejayaan Jordan dan Kobe Bryant misalnya ada LeBron James sekarang Ya, umurnya sekarang. udah 40 masih tetap terus Masih oke. bersinar gitu kan ya. Dulu tuh kita nggak pernah ngebayangin kalau di basket nih ya. Ada orang tinggi di atas 2 meter 20 tapi bisa dribble tuh kayaknya nggak mungkin. Sekarang ada Wemby dari Prancis yang setinggi itu tapi kok gerak luasnya Kenceng, kayak yang kayak bocah pendek. gitu kan. Jadi gue nganggep bahwa selalu ada evolusi baru di generasi baru dan melahirkan bakat-bakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah di skate kan gue jadi pasti mikirnya karena referensi makin banyak di tontonannya pasti makin gampang juga nemuin anak jago ya. Tapi di saat yang bersamaan
banyak juga kita nemuin yang mentalnya tidak kuat. Nah iya itu. Betul. Jadi kalau lagi dia latihan bagus mainnya. Kalau kita lagi ikutin kompetisi nih kendor. Oh gitu. Ada. Gitu. Iya PA. Tinggal kita nyanyi. Kagak boleh. PA udah. Lah kan bicaranya betul, ada hapusnya. Di komplain sama KPAI gitu. Apaan suruh KPI. KPAI kereta perusahaan Amerika Indonesia. Tapi tinggal kita ngarahinnya ke orang tuanya, nggak ke dianya. Ke ibunya ya? Ke ibunya. Karena kekhawatiran kan. Karena ibunya seumuran. Jadi bisa. Maksudnya apa nih, Mas? Udah. Malah mau deketin ibunya. Kalau ketemu ibunya yang salim siapa? Willy. Ya gue menemukan fenomena itu tuh. Banyak sekali talent-talent muda yang udah lebih jago daripada umurnya. Tapi secara mental belum siap. Atlet muda tuh lahirnya sangat mudah sekali gitu. Apalagi ya itu emang fenomena yang lagi terjadi di dunia ya. Kayak Messi muncul di usia belasan tahun, bersinar langsung. Walau ya mungkin one of a kind lah menurut gue kayak Messi gitu. Iya. Dari dia muda sampai tua bisa terus begitu aja. Terus nggak redup. Sekarang siapa pemain Barcelona yang termuda yang ngebela Spanyol? Siapa namanya? Yang pemain termuda yang kemarin juara Eropa Spanyol kan ya? Apa gua nggak. Ada lah pokoknya gua lupa juga. Rafathar. Ya itu juga. Timnas. Nah intinya kayaknya tiba-tiba kita bisa nemuin usia 17 kok udah begini ya. Usia 16 kok udah begini ya mainnya ya. Ini kan karena referensi-referensi yang ya lu dulu pasti belajar skate Iya, di mulai kaset Betamax dulu. Betamax ya. Saat kadang pas udah ada VCD burning ganti-gantian. Kebagian yang udah pada baret-baret. Iya. Nontonnya nyekip. VCD. Bokapnya banyak gak? Yang ini, yang gambaran Naruto. Sebenarnya ya dulu tuh nyimpen asik itu adalah pakai CD kosong. Jadi Iya. tanpa Di gambar. Jadi CDR. Jadi belinya emang yang gambarnya udah Iya, gitu ya. Kan kita copy nih. Kita copy dulu. Nah, habis itu buang. Nah kopiannya kan ini nih nggak ada labelnya ya. Nggak? Nah udah tinggal kita tulis tuh. Teletubbies. Album kenangan. Abang kenangan. Aku Evergreen. mau mengenang ah. Video gua di video gua ya. Pelatihan untuk masa depan. Mas Kakak. Tulisannya apa? Itenas. Iya ini. Bener. Itu blognya pertama Indonesia. Iya. Gue mau nanya nih bang, kalau misalkan Belok. bukan Mas skateboard. Nah, kalau misalkan ada orang Skateboard. Bukan skateboard. Steker. Nah, Oli. agak tinggi tuh 2 meter. Nah, si orang ini kan mau masuk Patriot lah. Patriot. Apa sih yang dijanjiin komunitas biar dia tetap tumbuh? Kagak ada, udah lu main aja tiap hari, lihat konsistensinya aja. Lihat tiap hari. Dibebasin main. Iya, lu sering upload, sering nge-tag IG, udah. Ntar kalau ada kemajuan ya udah, ntar pas lagi ada pemerintah mau ada event khusus, ya udah tinggal tarik. Oh, gua kira tuh memang nih nanti kalau lo rajin segini, Iya, nanti Bukan itu segini. kayak klub kita. Kita, iya itu dia kan karena nggak bisa dirangkul begitu. Anak sekarang Iya, tuh. kalau dirangkul nggak jalan dia kan. Biarin aja Iya, main dia kan. diemin aja udah. Tapi dijepitin bisa kan? Kamu gak bisa dirangkul. Nanti Sama yang ini nih. kalau udah diikat baru dipecut. Nah, gua sama ini keresahan gua. Kalau emang jenjang karir nggak ada oke lah. Tapi ini keresahan gua, banyak skatepark yang dimainin bocah kecil buat perosotan. Betul. Nah, dari sisi teman-teman skateparknya apa nih? Ya satu karena IQ orang tuanya juga kan. Milihnya awalnya kan. Oh, maksudnya tolol orang tuanya Iya tolol. betul. Nggak disapu lagi. Karena lanjut. karena jangan. Lo mah jorok mulu ngomongnya.
sorry. Dongkok kan maksudnya tuh. Iya, karena nggak pernah ngelihat hal-hal yang seperti itu. Satu juga pemerintah udah ngebangun tapi nggak bikin papan pemberitahuannya kadang. Atau Sorry. Ada kemungkinan sejauh apa lo pernah ngelihat skatepark dirusak? ya udah pasti karena di mainin skateboard aja udah ngerusak. Kalau tanpa, maksud gue yang kayak tadi nih, ini tiba-tiba anak-anak kecil berkeliaran di sana. Apa sih damage yang paling gede ditimbulin dari itu? Kalau ada anak kecil ya, ya ketabrak karena kadang orang tuanya bebasin sangkanya perosotan. Karena kan kita aja kalau mau turun obstacle ganti-gantian lihat kondisi dulu kan. Oh yang sono lagi turun, kita jangan turun dulu karena ganggu konsentrasi. Iya. Kan Itu aman. Ada monyet. Iya. Ini keluarga monyet. Itu ganggu konsentrasi sama main skateboard kan nggak mesti dapet trik kan. Pasti berapa kali nyoba. Iya tuh Pak, skateboard mental kemana-mana. Kayak nge-gym warming lah. Iya. Ngeset di tuh, oh ini udah pas nih baru nge-trick gitu kan. Iya. Karena berapa kali percobaan. Intinya sih menimbulkan bahaya buat anak itu juga ya. Betul, antara ketabrak si skater ya yang lebih sakitnya kena skateboardnya. Iya sih. Yang lebih sakitnya. Lebih sakitnya omelan orang tuanya. Nah iya, nggak lihat-lihat ini kalau main lah ini bukan arena. Emang buat orang tua itu skatepark taman jajan. Betul, karena dilingkari oleh pedagang cilor. Cilor, dari gunung, tulang gulung. Jadi kalau Tapi masih banyak yang jual keluar gunung. iya gue juga mau Protein, Jup. Protein. protein minyak banyak banget. Itu apa lemak jenuh. Lu tau gak lemak jenuh gimana ngehiburnya? Telur reject itu. Bosen kan. Telur reject dibeli itu. Telur reject. Bukan kayak pada doyan. Telur reject. Emang diricek sama ayamnya. Iya sih. Kayak lutring. Bareng ngentai. Ini buat Bang Odeng sama buat Bang Sigit. Damage apa yang pernah dirasain pas lagi? Iya, pernah accident nggak? Accident. Apa ya? Gue sih semua ada ini pergelangan mah udah. Patah tulang? Gigi Patah tulang pernah? Giginya jatuh. Kayak ekonomi Indonesia. Betul runtuh giginya. Patah tulang pernah? Udah pasti kita udah pergelangan udah pada bunyi sendiri tak tok. Oh, gini? Tak, iya. Udah ini. Iya. Oke. Udah ini. Bukan skateboard ini mah tolol aja. Bocil main tak gitu. Patah tulang udah paling banyak lah ya? Iya, ankle, Patah tulang ankle. paling banyak. Ankle. Oh berarti memang Iya, sendi ya? iya, Kayak sendi. diserang sendi ya? Ya kalau yang apesnya ya udah, kalau patah yang pecah ya. Iya. Pecah bukan patah krek. Kalau yang pecah itu udah Udah nggak iya, udah pasti nyali udah turun. Iya. Sampai ini kan gue ngeliat ada orang jatuh dari skateboard. Iya. Ini kakinya di belakang. Iya. Muter begitu. Kalau masih bisa itu mah masih enak. Kakinya sopan banget ya di belakang. Iya. Kayak ikut. Jadi langsung tumit, kaki langsung tumit gitu. Kakinya di belakang. Iya man, di belakang nih kaki. Tapi kalau cedera mah udah biasa buat basket. Ya nggak? Kalau patah hati Ya, udah ada ribet. Kebanyakan nggak lanjut. Triknya tuh. Iya. Jangan. Nah. Kebanyakan kagak lanjut kalau udah itu. Iya. Gantian. Udah paling parah itu ngerusak tongkrongan kalau ada yang gitu. Udah Oh, pasti iya. udah orangnya ngilang-ngilangan, udah nggak pernah main lagi, udah nggak seru lagi. Tapi skate itu kan juga salah satu ajang keren-kerenan cowok untuk Iya. dapetin cewek ya. Tuh. Itu salah satu ajang tuh. Itu dulu kali ya. Dulu. Sekarang masih emang. Pasti, nggak mungkin. Enggak, maksud gue masih emang juga. ada cewek kayak, oh ganteng banget, ih triknya, ih belum turun dia. Masih dilatih, masih nge-flip. Ya Allah, magic. Ya ampun lehernya patah, ya ampun ini ganteng banget pas lehernya patah. Gantengnya pas lehernya patah. Pas normal jelek. Tapi biasa gak sih di-share ke teman-teman yang masih muda kalau lu ngelakuin kayak gini bahaya. Jadi buat ngejaga biar Udah ya. tidak terulang accident Enggak sih, selanjutnya. pasti bakalan terulang. Pasti Cuman kita kejadian. pasti kejadian, cuman dari situ kita belajar orang yang ini jarang banget kecelakaan. Orang-orang skateboard karena udah tahu cara
Ngindarin Triknya, ataupun cara jatuh. Cara jatuh. Iya, udah tahu. Cara jatuh. Cara Iya. jatuh udah Feelingnya tahu. lebih Iya. ini. Tapi Feelingnya kan juga cara udah jatuh kuat. juga jam terbang tuh ya. Iya, Semakin otomatis. sering jatuh, semakin bisa ngakalin gimana cara jatuhnya ya. Betul. Jadi jam terbang cara tuh. jatuh jadi Pilot jago tuh. Jam terbang tuh banyak pilot. Pilot banyak tuh jam terbang. kayak stuntman jadinya. Ini donatnya boleh dibawa pulang loh. Oh, keren Pram. Nah, boleh dibawa pulang. Donald Trump. Kirain Trump, Donald Trump. Ya, baik. Gue mau dong yang kacang dong. Mulai seumuran kita ya. Ya, Awet muda. lebih tua dikit gue lah. Awet muda. Enggak sih, gue sebenarnya enggak. Ngomong Ya, enggak tapi otaknya karena ganggu. bergaulnya ketemunya sama yang anak-anak sekarang. Kalau gue, Satu gitu. Satu gue sih bukannya sombong ya. Ya tapi gak usah berdiri itu. Tapi kayaknya karena gue kaya deh. Iya. bisa jadi. Bisa jadi. Enggak kerutannya hilang, kerutan di kepala hilang. Karena gue kaya, gue sih gak mau sombong ya. Bukan kaya kali, tapi pikiran soal ekonomi enggak begitu tajam. Iya kaya. Buang aja kan sapunya di sini. Biarin aja. Enggak sih, kalau gue kayaknya genetik. Genetik, gue nganggep karena gue kan nge-gym udah 25 tahun. Orang bilang, gara-gara nge-gym sih ya. Kayaknya teman-teman gue yang nge-gym gak gitu-gitu juga. Gitu. Oh iya, pada keriput-keriput. Iya. tua-tua. Kalau ngomongin masalah ekonomi, temennya orang yang kaya yang kemudian pelan tua juga banyak. Gitu. Banyak. Jadi gue nggak tahu gue kenapa bisa begini nggak tahu. Tapi banyak juga yang nanya kan. Nanya, karena gue kalau reunian SMA Masih gini-gini aja. tua-tua banget sih lo. Waduh. Tapi gue nggak juga mengerti kenapa kemudian Itu teman-teman lo itu kayak, iya kenapa? Gue tua. ya inilah apa salah satu bentuk yang bisa gue syukurin aja gitu loh. Tapi kan kalau umur Tapi mah gede nggak- kan? Bentuk. Gede apa semana? terakhir gue ukur sih garasi gue nggak muat. Cacing Alaska itu. Sama sering dipakai komplek ya, mau tutup jalan gini. Biar nggak keluar masuk. Maaf nih mas, secure parking palangnya rusak, boleh pinjam nggak? Ya udah deh. Lu nonton bokap kebuka. Ini angkatnya gimana nih? Jangan tolol lu mah. Gini. Tapi abang main teknik nggak sih? Kagak gua. Nggak bisa gua kalau yang bermain-main sama tangan kayak gitar aja gua tahu kaki nggak begitu. Main. Ini gini. Nah, Main gini, main. sama gua Gitar juga. Mainnya gini. Dengan teknik. Oke, Bang. Ini komunitas Patriotnya ada harapan gak sih buat komunitas ini nanti mau kemana? Atau memang yaudah ini ajang tempat main aja gitu? Iya, kita sih tetap back to the roots ya, elah. Tetap di bawah aja, ntar ke atas kita tetap kita tetap berhubungan baik yang di atas. Yeah. Jadi kalau pas ada butuhnya yang di atas ya kita sediain. Secara prinsip kan tetap aja skateboard ini adalah cabang olahraga ya, sekarang masuk cabang olahraga ya. Iya. Tahu. Artinya kan satu atlet Masuk olahraga. Tahu itu kita sebenarnya malas nyebutinnya, tapi karena ada di Olimpiade mau nggak mau jadi cabur. cabang olahraga Iya. dong. Lagi pula kan dianggapnya kan extreme sport kan. Ya, iya. Sports kan tetap olahraga ya. Mau nggak mau kan sebenarnya untuk kemudian seorang skater menjelma menjadi atlet kan berarti harus ada disiplin-disiplin yang dia Betul, ya Iya. ya jujur aja nih capek lo main skate kan. Kalau fisik lo nggak prima, konsentrasi lo nggak bagus berarti ketika lo mau ngelakuin tricks ya buyar semuanya Enggak gitu. sih. Udah Kita- jatuh mulu, Enggak dikatain senior tolol. Kagak nggak gitu. Justru kalau lagi moodnya lagi nggak bagus, lagi capek banget, ya udah happy udah kalau skateboard. Peralihan. Iya, karena Dan buat dunia nyata. Nggak, ngerti gue itu ya. Tapi kan begitu kemudian di dalam sebuah event lomba, gitu kan. Oh, itu kan, iya. itu kan butuh Iya. fokus, Iya. butuh Iya, pressure-nya gede, intensitas, pressure-nya, iya. Gue mau bilang gini, emang skate itu fun. Ketika ngomong skateboardnya.
Tapi begitu masuk ke dalam sebuah cabang olahraga yang dikompetisikan, otomatis kan jadi harus punya disiplin sebagai atlet untuk tampil prima kan gitu maksudnya. Iya. Kalau menurut gua nih, mungkin kalau Jepang bisa ngelakuin itu, Jepang salah satu negara yang disiplinnya tinggi sekali. Gitu. Banget. Ini dia dari kecil umur berapa? Iya, dari 2 hari, dari bawah 5 juga, hari 4 juga, iya. Enggak, dari kalau nggak salah pas hamil tuh udah ada papan. udah nyemiling papa. Di papan nih papan nih. Lo belokin sendiri ya. Ngagerinnya di usus. Kan pasti begitulah menurut gua, nggak mungkin tidak dipersiapkan ya. Gua suka waktu Deddy Corbuzier mewawancarai siapa atlet Yang buta. bulu tangkis yang Taufik. ganda putri Lelena Chris. Gracia Oh iya, Gracia Gracia Poli. Gracia Poli. Iya. kan Deddy Corbuzier ngomong kayak gini, lu percaya keberuntungan nggak gitu loh, karena menurut gua yang ada di final itu adalah adalah atlet yang udah emang siap. Cuman yang paling beruntung yang menang. Nah sama si Gracia Poli dibantah, salah, emang kita sama-sama mempersiapkan diri, tapi yang paling siap kita. Bukan masalah paling beruntung tuh menurutnya nggak ada gitu. Yeah. Tapi kita yang paling siap akhirnya yang menang. Nah itu maksud gue. Kalau udah di prestasi ya. Kalau udah di level ranah gitu prestasi kan, ya. nah. Karena dia latihannya udah nggak bisa 2 jam 3 jam. Betul. Udah pasti lebih di atas Sampai itu. gumoh tuh, sampai ngeliat ban skate tuh kayak Iya, kalau atlet pagi latihan, sore latihan. Iya, terus kan selain itu kan angkat bebannya. Angkat beban, Iya. ada latihan fisik Iya, pasti kan fisiknya, ya. iya, gizinya Betul, dijaga. gizinya dijaga, nggak boleh overweight gitu kan, macam-macam ya. WA-nya dijaga, HP-nya. WA-nya dijaga. Iya, jangan ada download yang hijau aplikasinya. Apa Muslim Pro? WA. WA, oh iya. GoFood. Great. Hijau. Jangan hijau. Kalau mau yang Gojek yang merah. Ada sih. Ada Gojek merah. Ya, itu udah kalau ngomongin ke atletan maksud gua. Iya. Pasti kan ada ya kayak gitu-gitu ya. Ada mas, kita masih kalau yang di prestasi ada kita difasilitasin ya berapa bulan di hotel yang dekat PC, anak skateboard PC, ya training center. pasti Iya, iya, kayak iya. gitu. Itu sama perlakuannya, cuma ya dijaga aja. Ada pelatihnya nggak sih? Ada. Profesi pelatih ini biasanya skater juga. Iya. Ada nggak keilmuan akademis untuk menjadi pelatih skate? Ini yang kita lagi mau rancang digodok. Oh, oke. Iya. Jalan. Sebenarnya semua rata-rata yang senior pada ngelatih aja, nyari duitnya di situ. Ya, ya, ngelatih. Cuman kan perlu basic ilmu ya, metodologi Iya. itu yang penting ya. Jadi berdasarkan pengalaman dulu kalau sekarang. Iya. Oh iya, iya. Iya. Tapi gue yakin loh anak-anak di Jepang itu pasti pakai metode loh. Nah iya Metode kayaknya latihan. pasti metode. Pasti ya. Kayak analisis di Amerika tuh kayak Betul. gimana. Iya. Mungkin itu ya kali ya yang ketinggalan di berbagai negara lain yang justru kayak Amerika yang memulai tapi metodologinya tidak diterapkan gitu. Karena ya mungkin gitu, ya ini kan awalnya Iya kayak di anime-anime seneng aja. gitu ya. Buat senang-senang gitu loh. Senang-senang. Nguliknya tuh Jepang ya kayak di anime aja kan nguliknya sampai detail lah kepikiran aja nih. Oh Kalau- iya, karena di anime ini kan misalkan bola tuh Tsubasa udah sukses tuh. Iya. Mulai lagi bola lain, tapi analisisnya lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, basket lebih tajam lagi. Betul. Nah, nanti olahraga mana lagi, ada badminton, ada volley, terus skateboard juga ada. Iya itu dia. Cina berprestasi nggak? Sekarang lagi pengen ke arah karena dia juga tertutup negaranya ya. Totonya ada atletnya dan lumayan. Oh gitu. Iya, cuman secara perform mungkin masih kalau gue lihat ya masih kayaknya nervous kalau di kompetisi. Iya, Mungkin jam terbang. skateboardnya made in China. Gak pede. Kan Jepang Iya, lebih kan. kokoh biasanya. Produksi aja dia mah. Karena produksi semua walaupun desain in USA made in China. Sekarang produksian Cina bagus-bagus. Iya, Kalau bagus sebenarnya main itu. Kalau Iya. nggak Amerika nggak geter. Nggak mungkin Amerika geter kalau Cina nggak bagus produksiannya. Iya. Ya nggak. Sekarang buktinya perek-perek Cina laku. Iya, coba Lebih laku Cina daripada pekerjaan di lebih sana. laku Cina daripada Uzbek. Ya tapi gue sih sebenarnya sangat apa ya, kan e-sport, gue lebih suka ekstrim sport yang naik dibanding e-sport, nggak tahu kenapa. Ini masalah sentimen dalam hati ya. Ya.
Pribadi. karena kita Karena lu mungkin lahir di era itu kan. betul yang Karena gue ngerasa bahwa sangat menyebalkan sekali anak e-sport bisa jadi jauh lebih hadiahnya gila-gila. punya masa depan dibanding anak extreme sport Iya. gitu. Sementara the real fun menurut gue adalah ketika lo kena keringet, lo Betul. capek, Ada lo jatuh, fisiknya. ada physical Physical touch, love language. gue suka physical talk. Tapi kayak pro player juga bisa keringetan. Kalau dia kalah terus ditusuk sama temennya. Ya lu gini Gue masih berharap bahwa extreme sport itu bisa jadi jauh lebih menyenangkan dan bisa jadi kayak end goals journey-nya seorang anak muda dibanding jadi pemain e-sport. Ya bukannya gue mengecilkan e-sport ya teman-teman ya. Tapi lebih happy kayaknya kalau orang tuh berkeringat, ngerasain jatuh, bangkit lagi, tetap mau nyoba walaupun udah patah itu kan mental ya. Mental lo tuh diuji banget tuh. Gitu loh. Apalagi tetap harus diciptakan trik ketika lo lagi ya nggak tahu kondisi lo kayak gimana gitu ya. Itu juga luar biasa tuh. Mungkin ya kalau gue sih ngelurusinnya kenapa sport games apa sih? E-sport. E-sport nih ini terlihat oke karena semua orang bisa kan. Semua orang itu bermain. Sedangkan kalau skateboard kan Sama ini connecting people sedunianya lebih cepat. lebih cepet. Nah makanya nggak bisa dibantah tuh. Iya, itu salah satu hal yang menurut gua ya siapa yang nyangka ini Mobile Legends tuh tua loh game itu. Iya, udah update cuman ya gitu-gitu. Iya, tapi itu kan mengkoneksikan satu dengan yang lainnya dengan sangat cepat sekali kan ya. Iya. Sehingga ini jadi sebuah bentuk ranah sosial baru, dunia yang kemudian secara peta segitu-gitu aja, tapi ternyata bisa mempertemukan antar negara, antar manusia. Tumbuhnya kencang. Tumbuhnya kenceng banget, tapi di saat yang bersamaan gue ngelihat anak muda jadi punya kecenderungan untuk cuman ada pengen di balik layar menggerakkan jarinya dibandingkan menggerakkan tubuhnya. Itu sih yang gue... Itu dia. Makanya filternya di orang tuanya. Iya. Orang tuanya sekarang udah lo main apa kayak olahraga apa gitu. Sekarang skateboardan dibeliin. Kalau dulu kan Lu kita olahraga kayak ini. Sport itu monyet. Keringetan. Iya. Tapi e-sport tuh gue sebenarnya emang gak setuju dibilang sport soalnya makanya itu gitu. karena ya mungkin ya kalau gue sih E-game aja, e-game. ngelihatnya bapak angkatnya. Jangan sport gitu loh. Ya karena bapak. Bapak Jangan angkatnya karena bapak angkatnya ya cukup Enggak, ini orang-orang. gejala dunia tau. Iya. Karena di Korea pun emang juga ada semacam penggojolokan sebagai atlet-atlet e-sport. Oh iya. Gitu. Oh, Cina Betul, juga Cina ada. juga, Ada iya. sekolah khusus. Sekolah khusus Betul. ada. Semuanya gitu. jadinya. Jadi maksud gue ini bukan masalah Bukan di Indonesia. doang. Emang Iya. dunia tuh tiba-tiba kayak sepakat bahwa ini ada bentuk sport baru yang cuman gerakin jari. Atau mungkin memang hal yang diadu tuh disebutnya sport kali. Soalnya catur kan gimana keringetannya? Tapi kan ada disiplin ilmunya. Disiplin Mobile berapa Legends juga ada. Bukan. Detail-detail makro-mikro. teori, ya tapi kan gak sedetail catur kali ya. Iya. Catur itu kan ribuan kemungkinan possibility langkah yang harus lo apalin. Makanya secara IQ beda loh main catur. Oh iya, mungkin. Tapi di Mobile Legends, sorry gue bantah mulu nih. Bodo amat lu mau punya MK juga. Enggak, tapi di Mobile Legends juga ada triknya. Maksudnya lu masuk lewat mana, terus ngitung per detiknya, skill. Ya itu yang gue ngerti ada gitu. Maksudnya adalah ada hal khasanah basic gitu ya. Yang basic banget nih, yang dasar banget. Menurut gue yang apakah itu layak dijadikan sports? Karena physical, melibatkan fisik dan Fisik. itunya tuh rendah sekali gitu loh. Karena di olimpiadenya udah ada. Iya itu Karena olimpiade kesini-sini butuh viewer. itu dia. Iya. Maksud gua, Itu dia. Iya. mereka butuh atensi, butuh Iya. kemudian ngelebarin pasar kan Iya. ya. Sehingga kemudian itu masuk ke dalam Iya. cabang olahraga biarin di mereka. bawahnya pro kontra mah biarin dia kayak gue skateboard diambil. Ya udah di bawahnya mah ngapain sih jadi atlet jadi ini. Iya, akhirnya ya di bawahnya mah dibiarin aja mau pro kontra kayak udah tetap. Yang penting uang kan. Iya, viewers. Penting uang. Salah pada mana? Nah oke. Ini mungkin terakhir ya. Bekasi.
Bekasi itu salah satu kota, Banjir. Banjir. Yang dekat-dekat sungai aja. salah satu kota yang selalu dianggap remeh dengan berbagai meme-nya. Oh iya. Iya. Dengan berbagai anekdotnya. Lo ke Bekasi ada paspornya nggak? Antar planet dianggap Antar remeh. planet. Iya, deket sama matahari. Matahari lebih dekat. Tapi gue juga melihat bahwa Bekasi itu tumbuh dengan sangat luar biasa. Ya kota industri juga, ya kota bersosial juga, mall tumbuh subur di mana-mana udah gitu, hotel di mana-mana. Pendapatan gitu kan. paling gede sejauh barat. Iya. Artinya kan secara potensi Bekasi ini luar biasa lah. Gitu. Dalam prediksi lo, bisa nggak Bekasi nyumbangin atlet nasional untuk skateboard? Bisa, emang ada, udah ada stoknya. Udah ada stok ya? Cuman tergantung dianya mau Jadi atlet atau tidak? mau diarahinnya mau ya fokusnya pendidikan dulu. Kalau pendidikan ntar kelewat event-eventnya. Iya mau masih orang tua. Iya, masih sekolah Tergantung pasti. orang tuanya. Tergantung orang tuanya, balik Mau lagi. support atau tidak? Iya, terus benefitnya ya kita juga karena masih anak diri kan bingung kalau ditanya sama orang tuanya. Benefitnya apa, jenjangnya apa? Nah, pas deal-dealannya kita keder. Oh iya. Iya, karena Karena juga bukan berbentuk klub, belum iya, ada sana gaji, ya kan? betul. Iya. Kita Tapi lo ngeliat ada potensinya pasti Bekasi Pasti ya? ada. Banyak sekali banyak muncul bibit-bibit baru dari Bekasi ya? banyak. Banyak banget ya? Balik lagi ke orang tuanya. Ya berarti harapan ke pemerintah apa nih? Harapan kayaknya nggak ke pemerintah dah. Harapannya ya kita bisa berdiri sendiri skateboardnya, jangan di bawah sepatu roda. Dari nama organisasi aja itu kan sepatu roda, kita mah nggak ada sepatunya Nggak ada bisa. sepatunya, kan? Iya, sepatunya nggak pakai roda kita. Dukungan kapital juga perlu ya? Dukungan untuk bisa ngebangun struktur, ngebangun Iya, kurikulum. Mungkin kan itu Betul. perlu bapak tadi ya? Iya, tinggal udah ada bapaknya siapa ya kali-kali pengusaha, pejabat, jenderal bisa jadi ketua umum. Nah, Yuk, jos langsung Hir. Langsung aja. siapa? Emang belakangnya Tohir. Oh itu dah sepak bola. Iya, kan udah sepak bola. Kali CS-nya ada Makanya CS. siapa tahu ada Hir yang lainnya, misalnya Iya. Erik Lahir. Adiknya Tohir. Nah, ada pasti. Erik Semir. Harus Hir ya? Iya, harus Hir. Ya. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Yes. Ya nggak menutup kemungkinan loh, karena waktu berjalan dengan sangat luar Iya. biasa cepat, Ya, sehingga yang mau banyak. cuci-cuci uang nggak apa-apa kemarin. Itu bisa di laundry. Ntar kalau dicuci mah. Duitnya kotor, duitnya kotor. Itu kotor bener. Biasa main di comberan duitnya. Ya mudah-mudahan teman-teman influencer skateboard lebih mantep lagi untuk marketing, untuk Wah, share. udah cakep udah. Sorry, influencer skate yang paling gede sekarang siapa? Oh iya. Fiji. Abiji. Iya, Fiji. Oh, Abiji Fiji, kan bukan sambil Fiji. nge-vape kalau Abiji, Abiji. ya. Ya. Ah. Bagus lah dia kontennya. Cuman kalau yang ini Tapi kayaknya Abiji sekarang udah jarang nge-skate. tahu nih deh. Ya, Lagi dia males ya? Tamiaan dia. Tamiaan dia bener-bener. Tamiaan apa tuh? Main Tamiya. Oh, Main Tamiya. kira Tamiaan nih. Kan kalau motor-motoran. Iya. Motor-motoran nih. Ya, Tamiya. Liburan. Kalau lo balapan. Balapan ya. Ya. McD ya. Lo jagoan. Emang jago. Yang Abiji tuh ya salah satu yang gue kenal juga ya. Dia kan Senayan juga ya. Iya. Iya. Iya, dia juga tuh multi talenta banget. Wih deh. Apa Dia aja nah, bisa, itu termasuk sulap berbakat. bisa. Termasuk Serius ada apa aja bisa. Iya, Apa aja bakat bisa. itu dia Divert juga bakat. nge-tricknya jago. Main sulap spinner, jago, main iya. spinner jago. Apa aja Sulap jago. apa tuh? Ngilangin anggaran? Karding main kartu. Kartu dia. Oh kartu. Kalau itu mah yang jago mah kayaknya RK deh. Yeay. Rudy Kartono. Iya betul. Rudy Kartono. Rambut keriting. Rambut keriting. Oke, Gitu. siap. Gitu aja teman-teman semuanya. Itu dah. Udah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terutama Bekasi ya. Pengen Gua sih pengen banget lihat Bekasi muncul bukan cuma sebagai meme, tapi tiba-tiba ya. Wah, kita mah keren. Orang-orang kreatifnya yang di Jakarta rata-rata orang Bekasi. Sama, Betul. Iya. Sama. Dubes Tangerang, Bekasi. Iya. Gitu. Tangerang, Bekasi, menurut gua tuh justru banyak melahirkan banyak talent-talent yang Iya. membesarkan Jakarta. Gue juga setuju itu. Betul. Kalau Tangsel kan tabrakan. Tabrakan banyak bener. Tiap hari locak bener.
Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Kalian sudah ada di ngomong di depan dan semoga bermanfaat semuanya. Ya, Dadah.